sehat dan bahagia. Saya CGP Angkatan 5 Kabupaten Lamongan. Di sini saya akan melakukan tugas saya, yang mana pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Kholisatin Hriyatin SPD selaku Kepala TK Aisyah Bustanul Atfal Sudihan. Assalamualaikum Bu Tin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, kondisi sehat walafiat, sehat bahagia. Ya Bu, terima kasih atas waktunya hari ini ya Bu Tin. Di sini saya akan mewawancarai Bu Tin selaku Kepala TK Aisyah Bustanul Atfal 42 Sudihan Solokuro Lamongan, di mana pada modul ini yaitu mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, silakan Bu Umi. Apa yang perlu dipertanyakan, insya Allah kami akan menjawabnya sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih. Ibu, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika ataupun bujukan moral, Bu? Ya, terima kasih apa yang telah dipertanyakan terkait dengan kasus-kasus yang ada terkait dengan etika ataupun bujukan moral. Tentu saja kami selaku kepala sekolah itu adalah harus tetap mengidentifikasi ataupun harus tetap melihat langsung apa permasalahannya, kemudian kita pertimbangkan apakah masalah itu benar dengan benar ataupun salah dengan benar. Nah, itu kita tetap mempertimbangkan dulu, kemudian baru kita bisa mengambil suatu solusinya, seperti itu. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, Bu? Kalau toh memang itu suatu permasalahan, itu suatu permasalahan yang sama-sama benar, sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, kita harus sesuaikan, kita harus pelajari dulu apakah itu baik juga secara hukum ataupun baik juga secara moral dan etika kemasyarakatan. Nah, itu kita baru bisa memberikan suatu ranah hukumnya. Jadi kita pertimbangkan dulu, kita lihat dulu apakah masalah itu sesuai dengan hukum itu benar, kemudian secara nilai kebijakan secara kemasyarakatan itu benar, itu baru kita putuskan secara hukumnya. Ya, Ibu, kemudian langkah-langkah Bu atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Kalau kita mengambil suatu keputusan, langkah-langkah yang kita ambil dalam setiap suatu permasalahan itu kita tetap mengidentifikasi dulu, kemudian kita diskusikan dulu, kemudian kita musyawarahkan dulu. Setelah itu, setelah sudah jelas semua permasalahannya, itu baru kita bisa mengambil suatu keputusan secara baik dan benar. Kemudian Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Kita memang harus melihat dan menganggap ketika
kasus itu kita putuskan itu yang efektif dulu, yang penting-penting dulu, yang sesuai dengan norma, sesuai dengan peraturan. Nah, itu yang kita optimalkan, kita utamakan. Hal-hal yang terkait secara urgen ataupun yang lebih penting itu yang kita utamakan sesuai dengan kasus yang kita anggap secara efektif, seperti itu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya itu adakah seperti apa Bu? Oh iya, karena suatu permasalahan itu memang suatu tantangan, apalagi kasusnya adalah sama-sama benar Bu ini ya. Jadi kita tidak boleh gegabah, dalam artian tidak boleh memutuskan sepihak. Jadi permasalahan harus benar-benar sudah teridentifikasi, sudah kita kenali, dan masalah itu nanti tidak merugikan dari kedua belah pihak. Dalam artian kita bisa memutuskan secara adil, kita bisa memutuskan secara baik dan benar yang nantinya bisa bermanfaat dari keduanya, kemudian tidak merugikan dari keduanya, dan nantinya bisa diterapkan mana yang lebih benar terkait dengan permasalahan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu Bu dalam menyelesaikan sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu atau Ibu nanti memiliki sebuah jadwal Bu untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh iya, terima kasih. Kalau kita ada permasalahan yang bisa kita putuskan saat itu bisa saja Bu, tergantung berat dan ringannya suatu masalah ataupun butuh pemecahan langsung, itu bisa kita jawab di situ. Kemudian ketika masalah itu adalah harus dan perlu dimusyawarahkan dengan warga sekolah ataupun dengan teman guru, maka itu kita harus musyawarahkan dulu, kita buat tim schedule ataupun jadwal berikutnya untuk memutuskan masalah itu terkait dengan ranah ataupun masalah-masalah yang harus dibantu. Dan ketika nanti masalah itu tidak bisa kita putuskan secara mandiri, itu memang harus secara musyawarah dulu. Ya, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, adakah seseorang Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Oh iya, ketika ada suatu kasus itu memang tidak seorang kepala sekolah tidak harus memutuskan sendiri, karena kepala sekolah adalah ada stakeholdernya di lembaga. Jadi ada seseorang yang harus kita jadikan mitra dalam artian untuk pemecahan masalah. Ketika masalah itu sudah kita identifikasi, sudah kita telusuri mana yang benar dan salah, apalagi benar sama benar, itu sudah kita identifikasi, sudah kita pertimbangkan. Nah, itu dengan warga sekolah atau dengan pengurus yayasan, nah itu kita nanti baru bisa memutuskan agar keputusan kita itu adalah sudah hasil musyawarah mufakat dan pasti benar, begitu. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika Bu?
dalam masalah yang ada sudah barang tentu kita banyak hikmahnya. Segala sesuatu itu harus kita ambil maslahatnya ataupun hikmahnya. Dalam hal apapun kita harus bisa memecahkan secara baik, dalam artian tidak merugikan orang lain, kemudian tidak memojokkan satu pihak dan lain sebagainya. Maka dari itu yang bisa kita petik, kita harus bisa memutuskan masalah yang menguntungkan keduanya, kemudian memberikan solusi yang terbaik yang nantinya bisa bermanfaat bagi lembaga, bermanfaat bagi diri guru, kemudian bagi kita semua. Itulah yang kita kedepankan. Terima kasih Bu Tin atas wawancara kali ini. Apa yang telah disampaikan oleh Ibu Tin begitu luar biasa Bu, atas pengalaman dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ataupun sebagai kepala di TK Aisyah Sudihan Bu. Ya, sama-sama, dan semoga dari wawancara yang telah diberikan kepada saya dari tugas CGP Bu Umi, semoga ke depan tugas-tugasnya lancar dan sampai purna nanti bisa menghasilkan suatu solusi ataupun hal-hal yang baik yang nantinya akan membawa kesuksesan Bu Umi dalam program CGP tersebut. Terima kasih juga. Bu, terima kasih. Apa cukup Bu? Insya Allah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari saya. Akhirnya kami akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya pada kesempatan kali ini. Saat ini saya akan mewawancarai Bapak Hamim Tohari selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 07 Sugihan. Di sini sebagai tugas saya itu mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan memulai wawancara dengan Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bapak? Alhamdulillah pada zaman sekarang itu tantangannya sebagai pemimpin adalah sangat besar sekali, sangat berat sekali, karena pada zaman ini adalah zaman modernisasi banyak, yaitu internet sebagainya, sehingga kami kalau ada sebuah etika untuk memutuskan bagaimana anak tersebut atau pembelajaran tersebut itu bisa baik, biasanya adalah saya panggil anaknya, tetapi cara pemanggilannya itu tidak secara langsung kepada anaknya. Pertama adalah temannya, sehingga di situ itu saya tanya dulu teman-temannya bagaimana tentang pembelajaran dan lain sebagainya, tapi arahnya nanti itu ke anak tersebut yang kami tuju, sehingga saya itu tidak langsung memutuskan, sehingga nanti dari beberapa hal tersebut kalau sudah pas dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada anak kami, sehingga anak kami itu akhirnya saya beri penjelasan. Ya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, sama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau sama-sama nilainya itu benar, dari dua hal tersebut itu akan saya beri tentang penjelasan tersebut, sehingga dari hal tersebut itu anak itu tidak merasa dizalimi, sehingga anak tersebut itu merasa adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka anak tersebut itu saya beri yaitu keterangan tentang hal kebaikan, sehingga nanti anak tersebut itu selalu menjaga silaturahim, walaupun itu adalah sama-sama kebaikan, itu adalah sebagai pelajaran bagi anak tersebut, sehingga tidak istilahnya diskriminasi antaranya satu dengan yang lainnya. Kemudian langkah-langkah apa Pak atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya sama seperti yang ada di depan tadi. Jadi temannya itu saya panggil dulu. Jadi saya panggil dulu apakah anak itu benar melakukan etika nggak baik atau pembicaraan nggak baik, itu saya panggil dulu. Tapi ketika anak itu, temannya itu yang saya panggil itu kembali ke tempatnya, itu kalau ditanya temannya, bilangi saja bahwa saya dipanggil itu adalah disuruh untuk belajar yang baik. Itu diantaranya seperti itu, sehingga anak tidak tersinggung. Jadi pas nanti pada anaknya itu, pas nanti kasus itu ketemu, berarti apa yang disampaikan oleh masyarakat itu benar, bahwa anak itu etikanya itu enggak. Ya, terima kasih. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya nggak efektif ya seperti tadi. Jadi anak itu setelah dari teman-temannya, setelah saya saya tanyai, kalau berarti arahnya ke anak yang saya tuju itu benar-benar anak itu melanggar etika, berarti akhirnya anak itu saya panggil. Kemudian setelah saya panggil, saya beri penjelasan bagaimana nanti anak itu etikanya itu bisa berubah. Jadi kemudian yang pertama itu kalau sudah benar-benar itu saya peringatkan. Jadi saya peringatkan, kemudian saya suruh memberi laporan selama 3 hari apakah anak itu sudah benar-benar berubah atau tidak. Terus apakah itu Pak selama ini apa saja, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jelas tantangannya itu dari anak itu, kalau anak itu sampai mengaku orang tua, itu tantangannya terhadap orang tua. Jadi orang tua itu merasa bahwa anaknya itu adalah tidak cara memutuskan itu tidak adil. Maka akhirnya orang tua itu pun juga saya panggil ke sekolah. Jadi bukan saya datang ke rumahnya, saya panggil ke sekolah. Kemudian orang tua itu saya beri nasihat-nasihat, karena guru itu nggak mungkin yang namanya dolim, itu nggak mungkin. Jadi tetap adil. Sehingga kadang-kadang orang tua itu yang merasa bahwa anak saya itu adalah disisihkan, tidak disenangi oleh gurunya dan lain sebagainya. Setelah orang tua telah diberi nasihat, insya Allah nanti itu berubah. Terus apakah Bapak dalam memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataupun memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau sementara ini yang saya jalankan itu, kalau mengetahui kejadian pas hari itu, pas waktunya di sekolahan, jelas nanti anak itu langsung saya panggil. Terus adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
yang saya laksanakan sebenarnya ini yang paling membantu itu mesti adalah masyarakat yang ada di rumah. Sehingga kalau masyarakat di rumah ini diberi pertanyaan tentang kasus tersebut, kemudian saya pun juga minta pendapat bagaimana anak itu bisa terselesaikan dengan baik dan benar-benar nanti etika itu bisa berubah. Jelas saya membutuhkan yaitu orang-orang yang ada di sekeliling kita, dari pihak guru atau pihak masyarakat atau dari pihak orang tua yang utama itu tetap itu saya laksanakan. Sehingga saya tidak keluar dari jalur-jalur yang ada di sekolahan. Karena apa? Sekolahan itu kan ada guru, ada murid, dan yang utama adalah wali. Dan insya Allah dengan hal-hal tersebut maka itu bisa kita selesaikan dengan baik, bisa dikatakan dengan indahnya. Terima kasih Pak. Terus dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika, Pak? Pelajaran bagi kami sebagai seorang pemimpin itu, karena pemimpin itu adalah tantangannya banyak, maka sebagai seorang depan itu kata orang tua itu, jadi orang depan itu telinganya itu harus tepat. Jadi ada dilema seperti itu gak langsung kita tanggapi, tentunya jadi masyarakat yang ada di lingkungan itulah yang harus kita utamakan, sehingga itu adalah yang lebih tahu, bahkan itu adalah merupakan saksi yang paling efektif. Cukup Pak. Terima kasih Pak atas wawancara ataupun apa yang telah disampaikan Bapak tadi. Begitu luar biasa sekali Bapak dalam pengalaman mengambil sebuah keputusan di mana pada tempat yang telah Bapak pimpin saat ini. Terima kasih sekali atas penyampaiannya dari Bapak. Kami ucapkan terima kasih Kembali. Sampun Pak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai motivasi dari ibu. Barangkali itu apa yang saya sampaikan barangkali itu kok masih kurang mendukung, Pak, untuk ibu bisa nanti juga minta saran-sarannya atau ada pelajaran yang lebih itu yang bisa kami lakukan. Semoga kedepannya dari saya sendiri bisa menjadi lebih yang terbaik dalam melakukan pengambilan keputusan kedepannya Pak. Akhirnya ya kami akhiri Pak G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.